Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video ini saya akan membahas tentang 7 sakramen yang ada di dalam agama Katolik. Banyak orang berpikir bahwa iman itu hanya menyangkut kerohanian dan tidak ada sangkut pautnya dengan hal jasmani. Namun sesungguhnya tidak demikian, karena manusia diciptakan Allah terdiri dari jiwa dan tubuh. Jadi apa yang kita imani selayaknya memancar keluar melalui sikap tubuh, dan sebaliknya apa yang terlihat dari luar mencerminkan apa yang kita imani di dalam hati. Hal ini yang mendasari bahwa segala yang menyangkut manusia selalu menyangkut dua hal, tubuh dan jiwa, jasmani dan rohani, dan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara terkasih mungkin sering mendengar apa itu sakramen. Sakramen berasal dari kata maisterion dalam bahasa Yunani yang dijabarkan dengan kata maestrum dan sacramentum dalam bahasa Latin. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan tanda-tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan yang disebut sebagai maestrum. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri atau mistrum kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi sakramen-sakramen gereja merupakan tanda yang kelihatan dari rahasia misteri Kristus yang tak kelihatan, yang bekerja di dalam gerejanya oleh kuasa Roh Kudus. Ketujuh sakramen ini memang menjadi tanda akan sesuatu yang terjadi sekarang, sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi semua sakramen tidak hanya membawa rahmat, pengudusan, namun juga menghadirkan misteri Paskah Kristus yang menjadi sumber kekudusan dan menjadi gambaran akan kebahagiaan surgawi sebagai akhir dari pengudusan kita. Tuhan mendirikan sakramen ada alasannya, yaitu yang pertama, karena keterbatasan pemikiran manusia yang memahami sesuatu menurut perantaraan benda-benda yang kelihatan. Keterbatasan manusia ini yang menyebabkan adanya sunar untuk menandai perjanjian Allah dengan umat Israel pada perjanjian lama, yang disempurnakan menjadi pembaptisan di dalam perjanjian baru. Kedua, karena pemikiran manusia selalu menginginkan tanda sebagai pemenuhan janji. Jika kita melihat dalam masa perjanjian lama, bagaimana Allah memberikan tanda-tanda yang menyertai bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Hal yang sama diberikan di dalam perjanjian baru, yang merupakan pemenuhan dari perjanjian lama. Ketiga, sakramen menjadi sesuatu yang selalu ada sebagai obat rohani demi kesembuhan jiwa dan raga. Keempat, sakramen adalah tanda atau lambang menandai umat beriman. Dan yang terakhir sakramen merupakan perwujudan iman, karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman ini mendasari kebajikan ilahi yang lain, yaitu pengharapan dan kasih, dan ketiga hal ini menghantarkan kita kepada kekudusan, yaitu hal yang diinginkan Allah pada kita melalui sakramen kita mengambil bagian dalam hidup ilahi, sehingga di akhir hidup kita nanti kita dapat sungguh bersatu dengan Tuhan dalam keabadian surga. Mungkin ada orang bertanya, mengapa ada 7 sakramen? Alasannya adalah karena terdapat hubungan yang erat antara kehidupan rohani dan jasmani. Secara jasmani ada 7 tahap penting kehidupan. Kita lahir, tumbuh dan menjadi dewasa karena makan. Jika sakit kita berobat, dan di dalam hidup kita dapat memilih untuk tidak menikah atau menikah, lalu setelah selesai menjalani hidup kita meninggal dunia. Bagaimana agar kita menerima buah yang berguna melalui sakramen? Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui, menghargai, dan menghormati rahmat ilahi yang diberikan melalui sakramen-sakramen ini. Lalu karena kita mengetahui bahwa Allah sendiri yang memberikan rahmatnya, maka kita harus memperlakukan rahmat itu dengan hormat dan semestinya, dan dengan sikap yang benar, terutama dalam sakramen taubat dan ekaristi, agar kita dapat menghasilkan buahnya.
Tuhan.